Bab 16. Tisa mendorong tubuh Yuza yang masih mendekapnya. Berhentilah menggangguku. Aku tidak akan lagi meminta pertanggungjawabanmu. Lirih Tisa sudah merasa lelah dengan semuanya. Tisa memundurkan langkahnya saat Yuza hendak meraih kembali tangannya. Aku menyesal pernah mencintamu. Sangat menyesal. Ucapnya terbata. Bergegas pergi meninggalkan Yuza. Tisa memutuskan untuk pulang. Langkahnya terhenti di depan daun pintu. Menghela nafas dalam sebelum melangkah ke dalam. Assalamualaikum Bu, ujar Tisa seraya membuka pintu. Menghampiri sang ibu yang sudah menunggunya di ruang tengah. Ibu Desi bergumam beberapa kali, wajahnya terlihat bingung. Seolah ingin bertanya kenapa Tisa pulang sekolah lebih awal. Tisa berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan sang ibu yang kini hanya bisa terduduk di kursi roda. Maafkan aku Bu, ucapnya meraih punggung tangan sang ibu. Maafkan aku. Pihak sekolah tidak mengizinkan aku melanjutkan sekolah di sana lagi. Jelas Tisa berurai air mata, mengerti jika hal ini pasti akan membuat ibunya sangat terpukul. Tidak lagi terdengar isak tangis Ibu Desi, namun sudut matanya tetap meneteskan cairan bening walau tidak bisa mengatakan apapun. Andai saja ia bisa bicara, mungkin saja ia akan meraung menangisi nasib putrinya kini. Aku berjanji setelah ini aku akan fokus bekerja dan kembali menyelesaikan pendidikanku kelak. Maafkan aku Bu, ujar Tisa bersimpuh di hadapan sang ibu. Ibu Desi meraih tangan Tisa, meminta agar Tisa mengangkat kepalanya. Ibu Desi mengangguk, menunjukkan respon jika ia percaya dengan janji Tisa. Kita pasti bisa melewati ini. Tisa menyeka air mata wanita yang sangat dicintainya. Sepekan sudah Tisa menyibukkan diri dengan tetap bekerja di kafe full time. Ia bertekad untuk fokus mencari uang demi bisa membiayai pengobatan sang ibu, juga janinnya yang kelak akan dilahirkannya. Kak Bagas. Tisa yang hendak akan pulang menghentikan langkahnya melihat Bagas yang baru keluar dari mobilnya. Bisa aku bicara denganmu? Bagas pun mempersilahkan Tisa untuk masuk ke dalam mobilnya. Kenapa sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah? Tanya Bagas yang belum mendengar kabar apapun tentang Tisa. Aku sudah tidak bisa sekolah lagi, lirihnya. Tidak bisa sekolah lagi. Bagas mengeritkan dahinya. Apa? Tisa mengangguk. Semua hal buruk sudah terjadi. Bagas terdiam. Tanpa dijelaskan pun ia mengerti jika pihak sekolah pasti sudah tahu tentang kehamilannya. Aku akan mengantarkan setiap materi pelajaran dari temanmu. Kamu mau? Usul Bagas agar Tisa tetap dapat mengikuti pelajaran. Kakak mau melakukan itu. Wajah Tisa mendadak berbinar senang mendengar tawaran Bagas. Ya tentu aku mau melakukannya. Aku mau. Terima kasih ya. Bagas tersenyum melihat wajah Tisa yang tak lagi sedih. Aku akan mengantarmu pulang, lanjut Bagas, melajukan mobilnya menuju tempat tinggal Tisa. Di sini sekarang rumahmu? Tanya Bagas saat Tisa memberhentikan mobilnya di depan gang sempit. Ya, aku sudah menggadaikan sertifikat rumah untuk pengobatan ibu. Pengobatan ibu? Bagas kembali tercengang. Ya. Tapi keadaan ibu sudah membaik. Terima kasih sudah mengantarku. Tisa bergegas membuka pintu dan keluar dari dalam mobil. Bu, sial. Kakinya tersandung saat hendak turun. Tisa, kamu enggak apa-apa. Bagas yang panik pun bergegas menghampiri. Melihat Tisa yang sudah jatuh terduduk di depan mobilnya. Apa ada yang luka? Tanyanya menyingkap rok selutut yang Tisa kenakan. Darah segar mengalir dari lututnya. Aku akan mengobatinya. Di dalam mobil ada kotak obat. Segera memapah Tisa untuk masuk ke dalam mobil. Aku tidak apa-apa.
Tolak Tisa. Tisa, aku sangat peduli padamu, ujar Bagas mengatakan lembut hal itu, juga menatap dalam mata jernih di hadapannya, berharap Tisa menyadari perasaannya. Aku harus pulang, ibu sudah menungguku. Tisa melepas tangan Bagas yang masih memegang lengannya. Terima kasih sudah mengantarku. Lanjutnya yang langsung bergegas meninggalkan Bagas. Bagas menghela nafas kecewa. Ia pun kembali masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Sementara Yuza yang sedari tadi menunggu Tisa pulang hanya mendesis kesal. Sejak siang hari ia mengunjungi rumah Tisa. Tapi ternyata Tisa sudah tidak tinggal di sana. Susah payah Yuza mencari kontrakan tempat Tisa tinggal tapi harus melihat pemandangan yang membuatnya kesal. Menyebalkan sekelai, desis Yuza melempar keik red velvet yang dibawanya ke dalam tempat sampah. Mengurungkan niatnya untuk menemui Tisa. Aku pergi dulu ya Bu. Pamit Tisa kembali memulai aktivitasnya pagi itu. Dengan menaiki angkutan umum Tisa pun bergegas menuju kafe tempatnya bekerja. Ada apa itu? Tisa mengeritkan dahinya melihat banyak orang berkerumun di dekat kafe. Tisa yang penasaran pun menelusup di antara banyaknya orang. Ada apa ini? Matanya membulat terkejut melihat kafe tempatnya bekerja sudah rata oleh tanah. Tisa, Pak Dito, bergegas menghampiri Paman Bagas. Paman, apa yang terjadi? Tanya Tisa panik. Semalam kafe ini kebakaran. Kebakaran. Pak Dito pun menceritakan kronologi kebakaran tersebut yang disebabkan oleh kelalaian pegawainya. Paman, ada apa ini? Tanya Bagas yang juga baru tiba. Gitu mendengar terjadi kebakaran Bagas langsung bergegas pergi ke kafe. Pak Dito kembali mencerita kronologi tersebut pada Bagas. Wajah pria paruh baya itu tampak sedih dan lesu. Mendapati tempat usahanya sudah rata dengan tanah. Tisa, maafkan saya tidak lagi bisa memperkerjakanmu. Mendengar hal itu membuat tubuh Tisa lemas, bingung harus bagaimana lagi ia mencari uang. Tapi Tisa harus mengerti jika perasaan Pak Dito pasti lebih sedih darinya, karena harus kehilangan tempat usahanya. Tisa, Bagas menatap wajah Tisa yang seketika terlihat sedih. Aku akan mencarikanmu pekerjaan yang lain. Lanjut Bagas mengerti apa yang dirisaukan Tisa. Terima kasih. Tisa berusaha tersenyum. Tisa pun memutuskan untuk pulang. Tisa kembali menghela nafas dalam sebelum masuk ke dalam kontrakan kecilnya. Gumaman Ibu Desi menyambutnya. Bu. Tisa tersenyum tipis dan duduk di lantai. Bu Desi kembali bergumam seolah bertanya kenapa Tisa kembali pulang. Tisa terdiam, rasanya tidak tega jika harus kembali mengabarkan berita buruk pada ibunya. Kafe tempatku bekerja mengalami kebakaran Bu. Ibu Desi meresponnya kembali dengan gumaman yang tak jelas, namun raut wajahnya kini kembali menunjukkan kesedihan. Ibu tenang ya, aku akan secepatnya mencari pekerjaan, ujar Tisa menenangkan. Ibu Desi menyeka air cairan mata di sudut mata Tisa, merasa kasihan karena Tisa yang sedang hamil harus menggantikannya bekerja keras. Hari pun berlalu sudah hampir 2 minggu Tisa tak juga mendapatkan pekerjaan. Uangnya hanya tinggal segini. Gumam Tisa melihat uang receh di dalam dompetnya hasil dari melanjutkan berjualan kue. Assalamualaikum. Terdengar suara wanita dari pintu depan. Waalaikumsalam, sahut Tisa bergegas membuka pintu. Bu Ratih, sedikit terkejut melihat kedatangan tetangganya itu. Tisa, bagaimana keadaanmu? Tanya lembut wanita berusia 45 tahun itu. Kenapa tidak bilang pindah ke sini? Aku pindah mendadak Bu. Silakan masuk. Tisa pun mempersilahkan Bu Ratih masuk dan membuatkannya segelas teh hangat.
Tisa, saya ikut prihatin dengan keadaanmu, ujar Bu Ratih yang baru mengetahui jika Ibu Desi mengalami stroke dan Tisa menggadaikan sertifikat rumahnya. Terima kasih, aku dan Ibu baik-baik saja, balas Tisa tetap berusaha tersenyum walau batinnya merasa cobaan ini terlalu berat untuknya. Ibu tahu kamu anak yang kuat Tisa, puji Ibu Ratih. Oh iya Tisa, apa kamu punya kenalan yang sedang menganggur? Sedang menganggur? Ya. Kebetulan Ibu sedang mencari wanita yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga? Ya, mungkin saja kamu punya kenalan wanita yang sedang menganggur. Aku saja Bu, aku mau bekerja, jawab Tisa antusias. Kamu memang tidak sekolah? Tisa terdiam. Benar kamu mau kerja? Tanya Bu Ratih berpikir Tisa tidak lagi sekolah karena keterbatasan biaya. Iya, saya mau bekerja. Tapi kamu harus tinggal di sana. Harus tinggal di sana. Tisa mendadak sedih. Tidak mungkin ia meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Lirih Tisa, biar saya saja yang menjaga ibumu, tawar Bu Ratih. Kamu fokus saja bekerja, jika sempat baru kamu kunjungi ibumu. Lanjut Bu Ratih merasa kasihan dengan keadaan Tisa dan ibunya. Tapi, Tisa melirik sang ibu yang menganggukkan kepalanya sebagai respon Ibu Desi setuju jika Tisa mau mengambil tawaran itu. Sepertinya ibumu setuju. Tisa termenung sejenak. Baiklah aku mau bekerja dan tinggal di sana, jawab Tisa berpikir masih ada ibu yang perlu biaya pengobatan. Tisa pun berjanji akan memberikan uang pada Bu Ratih karena sudah mau merawat ibunya. Ya sudah, besok kamu bisa mulai bekerja. Keesokan harinya setelah berpamitan Tisa diantar Bu Ratih ke sebuah yayasan di kampungnya yang menyalurkan Tisa bekerja. Selanjutnya seorang wanita mengantar Tisa ke rumah yang akan menjadi majikannya. Di sini rumahnya? Tanya Tisa melihat rumah megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Rasanya rumah itu tidak asing di pandangannya tapi ia lupa di mana tepatnya melihat rumah megah itu. Iya, ayo masuk. Wanita itu pun menuntun langkah Tisa masuk ke dalam pelataran rumah lalu mengetuk pintu. Permisi, saya dari penyalur tenaga kerja sudah punya janji bertemu dengan pemilik rumah ini. Tanyanya pada wanita yang sepertinya juga asisten rumah tangga di sana. Ada, silakan masuk. Asisten rumah tangga itu pun mempersilahkan keduanya masuk. Saya panggilkan dulu. Lanjut ia yang bergegas naik ke lantai 2. Tidak lama kemudian tampak wanita paruh baya, namun dengan wajahnya yang terlihat segar dan awet muda, juga penampilannya yang glamor menuruni anak tangga. Siang nyonya, wanita itu memberikan salam diikuti dengan Tisa yang menundukkan sedikit kepalanya. Kamu sudah mendapatkan apa yang aku cari? Sudah nyonya, ini Tisa, gadis ini siap bekerja di sini. Gadis ini, wanita itu menilik penampilan Tisa dari ujung kaki hingga kepala. Kamu yakin dia bekerja? Sepertinya dia masih di bawah umur. Protesnya, walaupun saya masih muda tapi saya bisa melakukan apapun nyonya. Saya bisa membersihkan rumah dan memasak, jawab Tisa percaya diri. Saya tidak bertanya padamu, balas ketus wanita itu. Tisa kembali tertunduk. Mulai pesimis sepertinya wanita itu akan menolaknya. Ada apa ini? Tanya seorang pria yang baru memasuki rumah. Tisa mendongakkan wajahnya. Kamu, pria paruh baya itu langsung mendekati Tisa. Kamu yang waktu itu mengembalikan dompet saya kan? Tisa terperanjat. Baru ingat jika wanita mewah itu milik pria yang dompetnya pernah dikembalikan Tisa tempo hari. Oh jadi gadis ini yang mengembalikan dompet papa? Ya, gadis ini. Ada apa ini? Tanyanya lebih lanjut. Jadi dia mau bekerja di sini.
Tapi Mama tolak karena dia sepertinya tidak cocok dengan kriteria yang Mama inginkan. Benar kamu mau bekerja di sini? Tisa mengangguk. Saya mau bekerja di sini. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ya sudah, kamu bisa langsung bekerja di sini. Pria itu memberikan izin. Tapi Pak, biarkan dia bekerja, aku yang akan membayarnya. Setelah pria tersebut yang langsung berlalu pergi menaiki anak tangga. Sang istri berdecak kesal. Ya sudah, kamu bisa bekerja di sini. Tisa tersenyum sumringah mendengarnya. Sayang, kamu sudah pulang. Sapa wanita itu melihat seseorang yang baru memasuki rumah. Perkenalkan, dia putra saya. Tisa mengikuti arah mata majikannya itu. Mata bulatnya spontan melebar melihat sosok pria yang berjalan ke arahnya. Kak Yuza.